Hai guys, ketemu lagi bersama Mbak Puje Channel. Nah, di video kali ini Mbak Puje mau berbagi tips cara berbudidaya tanaman nangka ya. Jangan lupa ikuti terus video aku, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai di skip-skip, karena aku akan menyampaikan beberapa tips dan penyebab kenapa mencangkok pohon nangka itu selalu gagal. Yuk langsung aja kita ikuti artikel ini. Setelah sekian lama diriku mengamati ya guys, nih pohon buah nangka aku yang begitu lebatnya. Di balik keberhasilan aku menanam buah nangka ini, ada beberapa kegagalan yang pernah kita alami juga. Salah satunya adalah ketika aku mencoba mencangkok pohon nangka kesayanganku ini guys, dan menyebabkan pohon nangka itu malah justru mati ya batangnya. Nah, ini adalah batang yang saya bicarakan tadi guys. Batang ini kemarin kita sudah mencoba untuk mencangkok tapi malah mati guys. Akhirnya yang ini enggak ada tunasnya sama sekali ya. Tapi yang sebelah sini masih subur, alhamdulillah. Kenapa aku pengen mencangkok pohon ini? Karena buahnya itu sangat manis guys. Nikmat sekali kalau buah ini sudah matang ya. Jadi ada beberapa faktor kesalahan penyebab gagalnya kita dalam mencangkok buah nangka ini. Yang pertama adalah ketika kita kurang mempersiapkan pohon nangka yang akan kita cangkok tersebut guys. Karena untuk batang yang mau kita cangkok itu harus berkualitas bagus dan juga jangan terlalu tua ataupun terlalu muda, paling tidak berusia 1-2 tahun ya. Nah, jadi buat para bunda-bunda atau om-om pecinta tanaman, jangan sampai salah ya memilih calon batang untuk kita cangkok. Yang kedua adalah ketika kita melakukan penyayatan pada kulit batang pohon nangka, kita tidak membersihkan atau tidak benar-benar bersih dalam melakukan penyayatan, atau istilah katanya kambium atau lendir-lendir yang ada pada batang itu masih tersisa ya. Jadi ketika kita melakukan penyayatan itu harus benar-benar bersih. Selanjutnya adalah ketika setelah selesai melakukan penyayatan itu jangan langsung kita balut dengan tanah ya guys, karena kita harus benar-benar mengeringkan sayatan ataupun lapisan-lapisan kambium. Setelah kita dibersihkan itu kan, itu harus benar-benar kering dahulu. Biasanya dikeringkan dalam 2 ataupun 3 hari itu udah bisa ya, baru kita melakukan langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah kita mengolesi batang yang sudah kita sayat tadi dengan tanah yang sudah otomatis terdapat kompos ya atau pupuk. Kita olesi di bagian batang yang sudah kita sayat. Nah, setelah itu baru kita melakukan pembungkusan ya dengan sabut kelapa ataupun plastik transparan juga boleh ya guys. Kemudian kita masukkan tanah-tanahnya tersebut. Oh ya, sedikit tips dari aku dari artikel yang pernah aku baca. Untuk lebih baiknya ketika kita mencangkok pohon nangka itu pada musim penghujan ya guys, awal musim penghujan, karena agar kita tidak perlu repot-repot menyiram ya. Kalau musim kemarau gini harus kita siram sebanyak 1-2 kali setiap harinya. Jadi kalau sampai kelupaan ya udah wafat guys.
Jadi itu tadi beberapa kesalahan fatal yang selalu kita sepelekan ya ketika kita mencangkok buah nangka. Kenapa sih mencangkok buah nangka itu susah banget ya? Pasti banyak yang bertanya-tanya seperti itu, termasuk aku juga guys, karena itu adalah salah satu kegagalan aku dalam membudidayakan pohon nangkaku ini. Nah, dikarenakan pohon dari buah nangka ini itu memiliki banyak sekali getah ya dibandingkan dengan pohon-pohon buah yang lainnya. Nah, itu dia alasan kenapa pohon nangka itu ketika kita mencangkok harus melakukan treatment yang berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk pemotongan ya, masalah pemotongan itu kita tidak bisa memastikan berapa lama waktunya ya. Tetapi kita harus benar-benar memastikan agar akarnya itu benar-benar tumbuh menyeluruh ya. Agar pohon tersebut bisa kuat ketika kita pisahkan dari induknya. Jangan sampai ini tuh terjadi pada pohon nangka kalian guys, batangnya sampai mati kayak gini guys, karena ini memang benar-benar ada kesalahan ya, human error guys, karena kita belum tahu triknya bagaimana mencangkok pohon nangka ya. Selain mencangkok, budidaya tanaman buah itu bisa kita lakukan dengan sambung pucuk ataupun okulasi ya guys. Nah, contohnya ini nih. Ini tuh sampai pot-potnya, polybagnya aku angkat ke atas guys, supaya ini sambung pucukku berhasil. Karena ini memang benar-benar dari nol ya, menanamnya dari biji, kita sambung pucuk pada pohon yang buahnya itu bagus ya guys. Nah, itu alhamdulillahnya udah muncul tunas-tunas yang baru. Alhamdulillah ya. Semoga ini nanti berhasil. Nah, jadi demikian itu adalah beberapa tips dan trik gimana cara mengatasi kegagalan kita dalam mencangkok pohon nangka ya guys. Semoga artikel yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian berhasil dalam mencangkok pohon nangka ya. Nggak ada lagi kegagalan-kegagalan yang akan datang ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel aku. Bye-bye.